Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amin alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai dan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai inverse dan composition. Jadi materi sebelumnya yang telah kita bahas, kita sudah sampai pada fungsi, ada injection, surjection, dan bijection. Tujuan pembelajarannya adalah kita akan mempelajari mengenai inverse dan composition, di mana ini merupakan bagian dari CPMK pertama, yaitu ada himpunan, relasi, dan fungsi. Kemudian itu merupakan breakdown dari CP Prodi nomor 15, yaitu menerapkan matematika dasar. Tujuan pembelajaran yang kedua, breakdown dari CP Prodi nomor 27, yaitu ke CPMK ketiga, memiliki kemampuan manajemen diri, komunikasi baik lisan maupun tertulis, dan melakukan presentasi. Dan pada kesempatan kali ini, sub CPMK-nya yaitu manajemen diri. Dan nanti untuk kemampuan komunikasi lisan, tertulis, kemudian presentasi itu dalam bentuk evaluasi ataupun assessment. Kita bahas mengenai inverse function, fungsi inverse. Jika F adalah fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B dan berbentuk bijection, suatu fungsi bijection, maka inverse dari fungsi F adalah suatu fungsi yang memetakan dari elemen B pada himpunan B secara unik ke elemen A pada himpunan A. Sehingga apabila fungsi F memetakan dari A ke B, maka inverse dari fungsi F yang dilambangkan dengan F inverse adalah F inverse yang memetakan dari elemen B ke elemen A, di mana elemen A dipetakan oleh fungsi F ke elemen B. Kemudian berdasarkan definisi, suatu fungsi akan memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi itu merupakan bijection. Nah, sehingga bijection, maka kenapa fungsi tersebut harus merupakan bijektif untuk memiliki inverse? Kita pertimbangkan seandainya fungsi F itu tidak one to one. Apabila fungsi F tidak one to one, kita bisa gambarkan, yaitu misalkan kita memiliki suatu fungsi. Ini di sini ada himpunan A misalkan. Nah, kemudian di sini ada himpunan B. Ini ada elemen-elemen dalam himpunan A. Kemudian ini ada elemen-elemen dalam himpunan B. Jika tidak bijektif, yang pertama tidak one to one. Tidak one to one, yang berarti dari satu elemen A itu bisa menuju ke suatu elemen B yang itu diacu oleh lebih dari satu elemen A. Nah, seperti ini maka ini tidak one to one. Karena ada satu elemen pada himpunan B yang dia dipetakan oleh lebih dari satu elemen dari himpunan A. Jika seperti ini, maka nanti ketika kita akan menentukan, kita inversekan, misalkan ini adalah B, kemudian di sini ada A1 dan ada A2, maka dari himpunan B ke himpunan A ini bukan merupakan fungsi karena ada lebih dari ada satu elemen B dalam himpunan B yang dia dipetakan ke lebih dari satu elemen himpunan A, maka itu bukan fungsi, sehingga apabila bentuknya tidak one to one, maka dia tidak memiliki inverse. Selanjutnya, apabila F itu tidak onto, kita lihat apabila
fungsi f itu tidak onto. Kita ingat kembali definisi mengenai fungsi mengenai onto, yaitu apabila kita memiliki ini misalkan suatu himpunan A sebagai domain, kemudian ini ada himpunan B. Yang dimaksud dengan onto adalah setiap elemen dalam himpunan B itu ada yang memetakan. Nah, kita lambangkan misalkan seperti ini. Ini ada elemen-elemen dalam himpunan A. Setiap elemen dalam himpunan B itu ada yang memetakan dari himpunan A. Nah, misal seperti ini. Semua elemen ini terpetakan. Jika seperti ini, maka ini adalah onto. Tetapi apabila tidak onto, kita gambarkan. Ini ada himpunan A, kemudian ini ada himpunan B, ada elemen dalam himpunan A, dan ada elemen dalam himpunan B. Ini memetakan ke sini, jadi memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita dapat perhatikan bahwa dalam himpunan B, ini ada elemen yang tidak dipetakan dari himpunan A. Nah, maka jika seperti ini, ketika kita petakan dari elemen himpunan B ke himpunan A, jika himpunan B menjadi domain, maka untuk elemen ini dia tidak terpetakan. Dan itu bukanlah fungsi sehingga tidak memiliki inverse. Itulah kenapa untuk suatu fungsi memiliki inverse, dia harus merupakan one-to-one dan juga onto, sehingga bentuknya adalah bijective. Untuk fungsi yang bijection seperti itu, maka memiliki inverse atau invertible. Nah, ini merupakan gambaran function di mana dalam himpunan A terdapat elemen A, di mana elemen A ini terpetakan oleh fungsi f ke elemen B. Sehingga inverse-nya adalah suatu fungsi yang memetakan dari elemen B ke elemen A. Contoh suatu fungsi di mana domainnya merupakan himpunan bilangan real dan kodomainnya adalah himpunan bilangan real. Fungsinya yaitu didefinisikan sebagai 2x min 3. Maka apakah inverse-nya? Pertama kita verifikasi dulu apakah fungsi f itu merupakan bijection. Nah, kita periksa 2x min 3 untuk apakah semua bilangan real. Ini dia akan terpetakan secara bijection dari domain ke kodomainnya. Nah, kita dapat analisa di bilangan real, misalkan dia memiliki min 5,5, min 2,5, min 0,5, 1, 3,6, 9,5 misalkan, dan bilangan-bilangan yang lain seterusnya di dalam bilangan real, apakah dia akan memiliki satu pasangan. Dan setiap bilangan real dalam kodomain itu juga dipetakan dari himpunan A ini. Nah, kita analisa, misalkan kita masukkan ke fungsi ini nilai dari himpunan A. Nah, maka nanti dia akan terpetakan ke satu di himpunan B. Misalkan min 5,5. Ini akan menjadi 11 min 3. Min 11 kurangi 3 menjadi min 14 misalkan. Dan seterusnya. Min 2,5, min 5, min 8. Ini 9,5 kali 2, 19, min 3, 16, dan seterusnya. Nah, maka kita dapatkan bahwa ternyata fungsi ini adalah bijection. One-to-one dan onto. Karena setiap elemen dalam himpunan A, dia memiliki
tepat satu pasangan dari himpunan B, dan setiap bilangan real itu ada pasangannya yang menuju atau memetakan ke elemen tersebut dari fungsi 2x min 3 ini. Maka kita dapat menggunakan substitusi F inverse Y sama dengan X. Nah, maka kita substitusikan, seandainya Y sama dengan 2x min 3. Kita pecahkan X, ini menjadi, kalau kita balik, ini menjadi 2x min 3 sama dengan Y, 2x sama dengan Y plus 3, dan X sama dengan Y plus 3 per 2. Maka inversenya adalah Y sama dengan Y plus 3 per 2. Contoh yang kedua adalah fx sama dengan x kuadrat. Apakah f inverse-nya? Nah, di sini tidak definisikan domain dan kodomainnya. Katakanlah misalkan domainnya adalah bilangan real dan kodomainnya adalah bilangan real. Apakah f itu bijection? Nah, kita periksa dari himpunan A. Ini kita ambil contoh, misalkan di sini ada angka berapa? Mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian kodomainnya adalah bilangan real. Ini mulai dari min 10 misalkan, min 9, min 8, min 7, min 6. Bilangannya banyak. Kita ambil contoh saja. Misalkan di sini ada min 8, min 4, kemudian kosong. Kita ambil contoh 1, 2, 4, 9. Nah, di sini untuk elemen min 3, ketika dikuadratkan, dia akan menjadi 9. Min 2, dikuadratkan, dia akan menjadi 4. Kemudian min 1, dikuadratkan, dia akan menjadi 1. Kemudian 0, dikuadratkan, dia akan menjadi 0. Kemudian 1 kuadrat adalah 1. 2 kuadrat adalah 4. Dan 3 kuadrat adalah 9. Apabila kita perhatikan di sini, maka ini bukanlah bijection. Karena ada satu elemen dalam himpunan B yang dipetakan oleh lebih dari satu elemen himpunan A. Nah, maka ini kita bisa tentukan, kita spesifikkan mengenai domainnya. Sehingga untuk himpunan A itu kita tentukan agar menjadi bijection, maka himpunan A itu merupakan anggota himpunan bilangan real di mana X kurang dari sama dengan 0, dan B, himpunan B yaitu elemen Y, anggota himpunan bilangan real di mana Y lebih dari sama dengan 0. Maka domainnya tadi dibatasi, dia adalah yang kurang dari 0. Ketika kita definisikan domain dan kodomain seperti ini, maka dia akan menjadi bijection nanti relasinya. Untuk menemukan inverse-nya, nah kita ibaratkan ini F inverse Y sama dengan X. Nah, kemudian di sini kita dapatkan di mana Y-nya sama dengan X kuadrat. Maka untuk mendapatkan X adalah plus minus akar Y. Tadi sudah didefinisikan domainnya adalah non-positif, sedangkan range-nya adalah non-negatif. Nah, maka Y haruslah positif. Ketika Y-nya positif, maka X-nya negatif. Itulah kenapa domain dan kodomain itu penting untuk ditentukan. Ketika kita mendefinisikan
fungsi dan mencari inverse fungsinya. Selanjutnya, setelah inverse adalah komposisi. Komposisi di mana nilai dari suatu fungsi itu digunakan sebagai input untuk fungsi yang lain. Range dari suatu fungsi itu menjadi domain untuk fungsi yang lain. Contoh, di sini ada fungsi G yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian ada fungsi F yang memetakan dari himpunan B ke himpunan C. Fungsi komposisi F dan G dinotasikan seperti ini. F komposisi G, X, yaitu sama dengan dinotasikan seperti ini. Fungsi F di mana domainnya itu merupakan range atau hasil dari fungsi G, X. Nah, ini perlu kita ingat dan kita catat bahwa urutan yang kita lakukan adalah mulai dari inner, dari bagian yang lebih dalam ke bagian luar. Nah, jadi Gx ini kita operasikan terlebih dahulu, baru kita operasikan Fx. F komposisi G itu tidak terdefinisi, kecuali apabila range dari G itu merupakan subset dari domain fungsi F. Nah, apabila range dari G merupakan subset dari domain F, maka F komposisi G ini terdefinisi. Fungsi komposisi, ini contoh fungsi G memetakan dari elemen A ke elemen GA, suatu elemen di himpunan B. Kemudian hasil dari GA ini menjadi domain untuk fungsi F untuk dipetakan ke himpunan C, yaitu fungsi F di mana domainnya merupakan hasil dari fungsi G. Contoh fungsi komposisi, kita memiliki fungsi F. Merupakan fungsi di mana domainnya di dalam bilangan real dan kodomainnya himpunan bilangan real didefinisikan Fx sama dengan 2x min 3, sementara Gx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, apakah F komposisi G dan G komposisi F? Kita tentukan dulu bahwa F itu adalah bijektif. Nah, karena 2x min 3 ini adalah bijektif, kemudian kita analisa mengenai domain dan range-nya. Domain F itu sama dengan range F, yaitu himpunan bilangan real. Artinya, setiap bilangan dalam himpunan bilangan real itu merupakan domain dan juga merupakan range. Untuk G, kita dapatkan bahwa domain dari fungsi G adalah himpunan bilangan real, tetapi range-nya itu merupakan bilangan real lebih dari sama dengan 1. Kenapa seperti itu? Karena bilangan berapapun dalam himpunan bilangan real, ketika dioperasikan menggunakan fungsi G, x kuadrat plus 1, nanti dia akan menghasilkan bilangan dalam bilangan real yang lebih dari sama dengan 1, lebih dari 1. 1, 2, 2,5, 2,7 misalkan, dan seterusnya 4, 5, 6. Bilangan berapapun di sini, ketika dioperasikan x kuadrat plus 1, maka akan menghasilkan lebih dari sama dengan 1. Contoh misalkan kita operasikan berapa? Min 7. Min 7 kuadrat 49 plus 1, 50. Menjadi 50. Min 3 kuadrat 9 plus 1, 10. Min 2 kuadrat 4 plus 1, 5. Min 1 kuadrat 1 plus 1, 2. 0 kuadrat 0 plus 1, 1. 1 kuadrat 1 plus 1, 2. Nah, bilangan berapapun bilangan real ini, ketika dia dikuadratkan kemudian ditambah 1, maka hasilnya akan lebih dari sama dengan 1. Sehingga range dari G ini merupakan bilangan real lebih dari sama dengan 1. Nah, sekarang komposisinya.
Range G ini merupakan subset dari domain F, di mana domain F tadi merupakan bilangan real, sementara range dari G adalah bilangan real lebih dari sama dengan 1. Sehingga range G ini merupakan subset dari domain F. Sehingga F komposisi G itu terdefinisi. Bisa diberlakukan F komposisi G. Begitu juga karena range dari F, yaitu merupakan bilangan real, dan domain dari G yang juga sama-sama bilangan real, ini merupakan subset atau sama dengan, sehingga G komposisi F ini juga terdefinisi. Jadi ada G komposisi F-nya. Nah, sekarang kita tentukan, kita cari mengenai G komposisi F. G komposisi Fx yaitu hasil dari Fx ini menjadi domain untuk fungsi G. Kita dapatkan bahwa fungsi X, Fx, yaitu 2X min 3, kemudian Gx adalah X kuadrat plus 1. Nah, sehingga X ini, di mana domain dari fungsi G, ini dimasukkan fungsi dari F ke sini. Sehingga didapatkan 2X min 3 kuadrat plus 1. 2X min 3 kuadrat ini kalau kita operasikan, 2X kuadrat ini menjadi 4X kuadrat. Kemudian 2X dikali min 3 ini menjadi min 6X. Min 3 kali 2X ini juga min 6X. Kemudian min 3 kuadrat ini plus 9. Nah, ini plus 1. Nah, ini tinggal plus 9 plus 1, maka didapatkan 4X kuadrat min 12X plus 10. Kemudian F komposisi G, X, yaitu range dari fungsi G, ini menjadi domain untuk fungsi F. Fungsi G, ini adalah X kuadrat plus 1. Nah, maka X kuadrat plus 1 ini kita masukkan ke fungsi F, menjadi 2 dikali X kuadrat plus 1 min 3. Ini kalau kita detailkan lagi, 2 dikali X kuadrat ini menjadi 2X kuadrat. 2 dikali 1 ini menjadi 2 dikurangi 3. Kita dapatkan 2X kuadrat min 1. Baik itu untuk fungsi inverse dan komposisi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.